Teori evolusi sudah menjadi teori ilmiah yang diterima dan diakui oleh komunitas ilmiah karena memang sudah menghasilkan bukti-bukti yang bisa diamati dan diverifikasi menggunakan metode ilmiah yang sudah standar. Teori evolusi tidak berbicara bagaimana kehidupan pertama kali muncul, melainkan berbicara bagaimana setiap makhluk hidup modern saat ini adalah hasil dari perubahan secara gradual dari spesies sebelumnya melalui proses mutasi acak, seleksi alam, epigenetik, dan variasi. Semua proses ini saling terkait satu sama lain dan tidak bisa diisolasi. Teori evolusi juga mengatakan kalau setiap makhluk hidup yang ada saat ini memiliki hubungan kekerabatan secara genetik karena di masa lalu, setiap makhluk hidup adalah hasil dari percabangan proses evolusi yang terjadi jutaan tahun silam. Artinya setiap makhluk hidup, mulai dari bakteri, cacing, kecoa, ikan, kadal gurun, jerapah, gajah, kera, manusia bahkan virus sekalipun, pernah memiliki nenek moyang yang sama di masa lalu atau disebut sebagai common ancestor. Dan common ancestor ini juga memiliki common ancestor yang lebih tua lagi di masa lalu, dan seterusnya sampai pada bentuk kehidupan purba yang pertama kali muncul. Di sisi lain, hipotesa abiogenesis adalah hipotesa yang berusaha menjelaskan kenapa kehidupan bisa muncul miliaran tahun silam melalui proses polimerisasi ribuan molekul prebiotik pada kondisi bumi purba. Proses ini berhasil direplikasi sebagian oleh eksperimen Miller-Urey yang menghasilkan 11 dari 20 asam amino esensial hanya dari senyawa-senyawa anorganik. Lalu percobaan Joan Oro bahkan bisa menghasilkan nukleotida adenin dari senyawa-senyawa anorganik dengan kondisi bumi purba. Hipotesa abiogenesis saat ini masih berupa hipotesa, belum menjadi teori ilmiah sebagaimana dulu hipotesa evolusi Darwin juga belum diterima saat itu. Namun, hipotesa abiogenesis adalah satu-satunya pendekatan bagaimana kehidupan mulai muncul yang menggunakan kaidah ilmiah baku. Kita tidak bisa sembarangan memunculkan sebuah hipotesa tanpa landasan ilmiah yang bisa diterima, serta tanpa kemungkinan hipotesa tersebut bisa dibuktikan. Pembuktian abiogenesis masih berada dalam cakupan ilmiah, apalagi setelah semakin banyak ditemukannya senyawa-senyawa kimia yang terbentuk dengan sendirinya di ruang antar bintang, baik itu inorganik maupun organik. Beberapa penelitian juga sudah menghitung probabilitas munculnya secara spontan, kehidupan sederhana berbasis RNA atau DNA atau sesuatu yang lebih sederhana lagi namun memiliki kapabilitas untuk replikasi dan mempertahankan bentuknya. Probabilitas ini dikombinasikan dengan prinsip kosmologi Big Bang, berada dalam angka yang jauh dari probabilitas nol, dan sangat mungkin terjadi miliaran tahun silam, di mana prosesnya hanya memakan waktu puluhan juta tahun saja. Proses munculnya kehidupan secara spontan terjadi setidaknya pada satu planet dalam satu cosmological horizon. Alternatif lain untuk menjelaskan asal-usul kehidupan, yakni hipotesa kreasinisme, tidak bisa menghasilkan sebuah hipotesa yang bisa diverifikasi maupun difalsifikasi. Hipotesa yang tidak mungkin dibuktikan maupun difalsifikasi hanyalah spekulasi belaka. Paham kan bedanya teori evolusi dengan hipotesa abiogenesis? Keduanya berbeda namun beririsan. Teori evolusi sudah memberikan bukti-bukti ilmiah yang sudah tak terbantahkan lagi, sementara hipotesa abiogenesis masih membutuhkan pembuktian lanjut untuk menjembatani polimerisasi asam amino dengan bentuk purba RNA atau DNA. Dengan semakin majunya bidang studi genetika, dibantu dengan bidang studi kimia organik dan juga kuantum komputer, dalam beberapa dekade ke depan, hipotesa abiogenesis kemungkinan besar akan naik derajat dari hipotesa menjadi teori ilmiah yang sahih.